Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, petugas menggencarkan razia pasca meningkatnya kasus COVID-19 di Jawa Timur. Dalam razia masih banyak ditemukan pelanggaran tempat usaha yang melebihi jam operasional. Pasca terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur, petugas gabungan menggencarkan razia PPKM. Razia gabungan digelar oleh Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Barwijaya, serta Sekda Provinsi Jawa Timur. Petugas masih menemukan pelanggaran jam operasional di beberapa tempat usaha kuliner. Petugas juga masih menemukan warga yang tidak menggunakan masker. Maupun terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro ini untuk menjauhi kerumunan dan jam-jam penjualan untuk restoran sudah diatur 20.00 dan saya lihat masyarakat sudah mulai patuh dan harapan kami ini bisa dilaksanakan di seluruh Jawa Timur. Meski pemerintah daerah telah menyiapkan sanksi administratif bagi para pelanggar, namun kali ini petugas hanya memberikan teguran. Jika dalam razia berikutnya tetap ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi administratif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sejumlah warga berebut nomor antrean saat vaksinasi massal di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Mereka khawatir tidak kebagian jatah karena kuota vaksin yang terbatas. Khawatir tak kebagian jatah, sebelah warga berebut nomor antrian saat mengikuti vaksinasi massal di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Mereka berebut setelah mengetahui kuota vaksin dibatasi hanya 1.000 dosis per hari. Meski sempat terjadi rebutan, warga kembali mengantri dengan tertib usai diatur petugas. Sebelum divaksin, warga harus mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Kuota kita kan terbatas, ya kan? Berhubung masyarakat sudah terlalu banyak, kita himbau jangan sampai berkerumun, ya sama kerjasamanya. Baru berkerumun sekarang angka COVID-19 khususnya ini di DKI dan lainnya kan naik tinggi, dikhawatirkan. Jumlah warga yang mengikuti vaksinasi terus bertambah setiap harinya. Tidak hanya warga Jakarta, warga dengan KTP luar daerah juga bisa mendapatkan vaksinasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah seorang bidan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur diserbu warga setempat. Warga emosi hanya karena menduga bidan tersebut akan melakukan tes usap antigen kepada satu keluarga. Ratusan warga Tonjung, Kecamatan Burneh mendatangi rumah bidan yang sekaligus dijadikan puskesmas pembantu di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Emosi warga dipicu setelah paham saat bidan Yuni melayat ke rumah warga yang anggota keluarga yang meninggal dunia dalam kondisi positif COVID-19. Warga mengira kedatangan bidan Yuni adalah untuk melakukan tes usap antigen kepada keluarga yang sedang berduka. Padahal bidan Yuni datang untuk menjalankan tugasnya, melakukan pendataan warga yang meninggal. Mungkin dari pihak keluarga ini masih dalam suasana duka, suasana berkabung, kemudian datang staf kami itu merasa kurang nyaman. Sehingga terjadilah reaksi spontanitas yang menghadirkan warga. Jadi intinya kurang kenyamanan aja, bukan terkait dengan layanan. Kasus ini berakhir damai setelah warga meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sedikitnya 100 nelayan di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara mendapatkan vaksin, maksud kami. Selain nelayan peserta vaksin adalah warga yang bermukim di sekitar dermaga Kalibaru, Jakarta. Di tengah lonjakan kasus COVID-19, masyarakat antusias mengikuti program vaksinasi. Peserta berharap setelah vaksin bisa meminimalisir kemungkinan terserang virus corona. Polsek kawasan Kalibaru menargetkan sedikitnya 50 orang disuntik dalam satu hari. Masyarakat umum dan nelayan dan sekitarnya sangat antusias sekali untuk melaksanakan vaksin guna mencegah penyebaran COVID-19. Mayoritas banyak juga yang belum vaksin. Setiap hari akan dilaksanakan vaksinasi dengan target kita Polsek Kalibaru 50 orang. Pemirsa, ribuan warga di Tangerang, Banten berkerumun untuk vaksinasi massal gratis di Balai Kota Tangerang, Banten. Tanpa menerapkan protokol kesehatan, warga berdesak-desakan. Ketika pintu gerbang Balai Kota Tangerang, Banten dibuka petugas keamanan, warga langsung berhamburan masuk ke area vaksinasi.
Kondisi ini membuat mereka abai dengan protokol kesehatan dan saling berdesakan tanpa ada jaga jarak. Petugas keamanan maupun Satgas COVID-19 kewalahan dengan tingginya antusias warga untuk mengikuti vaksinasi massal gratis. Kerumunan dapat terurai setelah petugas membagi warga sesuai domisili dan bergiliran mengikuti vaksinasi massal. Udah daftar online, ya kan berarti kan kalau pemerintah udah siap, dia harusnya buka kan di sini, nggak kayak gini. Desakannya parah, Pak. Cuma kesana tuh. Lebih siap aja kalau mau udah vaksin, siap aja kalau kayak gini kan kerumunan, katanya nggak boleh kerumunan. Wali Kota Tangerang Arief Firmansyah mengakui peserta vaksinasi membludak karena banyak warga yang datang tidak sesuai jadwal saat mendaftar secara online. Masyarakat masih belum well informed nih, belum terinformasikan dengan jelas bahwa yang divaksinasi mereka yang sudah mendaftarkan diri. Pada pendaftaran itu sudah jelas, ada waktu dan jamnya. Jadi yang tidak mendapatkan waktu dan jam agar menyesuaikan kehadirannya, ya. Yang belum dapat jadwal nggak usah memaksakan diri karena juga tidak akan dilayani sementara. Sehingga mereka akan dilayani pada jadwal-jadwal yang sudah diagendakan di sistem vaksinasi.tangerangkota.id. Pemerintah Kota Tangerang telah membuka 108 gerai vaksinasi massal dengan kuota 15.000 dosis per hari. Hingga kini 280.000 warga Kota Tangerang telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara protes terkait kebisingan suara ambulans yang melintas di daerah mereka dalam 2 minggu terakhir. Protes ini ditunjukkan dengan pemasangan spanduk yang mengimbau pengendara ambulans untuk tidak membunyikan sirine saat melintas di permukiman warga. Salah satu makam khusus korban COVID-19 terletak di Jalan Rorotan 9 RW 9. Selain itu, kawasan ini merupakan jalur lintasan ambulans menuju lokasi isolasi terkendali Rusun Nagrak Cilincing. Kedua lokasi tersebut merupakan bagian penting dari penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan frekuensi lintasan ambulans cukup tinggi dan sering dengan membunyikan sirine sehingga mengganggu kenyamanan sebagian warga. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan kami Kevin Pakan yang berada di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Kevin, selamat pagi. Kevin, beberapa hari ini warga Rorotan protes karena wilayah mereka sering dilalui oleh ambulans dan membunyikan sirine sehingga mengganggu ketenangan mereka. Lalu ada spanduk di belakang Anda ini menuliskan imbauan kepada pengguna pengemudi ambulans begitu ya. Lalu sebenarnya bagaimana tanggapan dari warga di sana menyikapi hal ini? Kenapa mereka sampai melakukan protes seperti ini? Silakan. Ya, Gerde dan Alisa, memang benar sekali bahwa hingga pada pagi hari ini spanduk yang bertuliskan larangan untuk ambulans yang membawa pasien atau jenazah COVID-19 untuk membunyikan sirine di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara masih terus dipasang, di mana dapat dilihat di belakang saya saat ini bahwa untuk spanduknya di titik di tempat saya, tepatnya di Jalan Sarangbangau, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara masih terus dipasang, yang mana memang untuk pemasangan spanduk ini sudah dimulai sejak 2 hari lalu oleh Kelurahan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Dan memang untuk pemasangan ini merupakan masukan atau keluhan dari warga sekitar TPU dari Rorotan dan juga akses untuk menuju ke kawasan isolasi terkendali, yakni di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Dan juga terkait sebenarnya apa alasan dari pemasangan spanduk ini, saya saat ini akan mewawancari langsung salah satu warga yang memang tepat berada di depan spanduk di belakang saya ini dengan Ibu Saida. Halo, selamat pagi Bu Saida. Pagi. Sehat ya Bu ya? Iya. Bu, boleh tahu seperti apa sih sebenarnya tanggapan warga dan sebenarnya apa yang menjadi keluhan warga sehingga dipasanglah dari spanduk larangan pembunyian sirine di kawasan Rorotan ini, Bu? Merasa terganggu karena berisik. Kedua, jadi warga juga jadi kayak panik gitu, jadi suka kaget.
Sebenarnya berapa sering Bu? Mungkin Ibu kan di sini juga berjualan begitu di depan jalan Sarang Bangau ini. Seberapa sering mendengar bunyi sirine yang melintas di sini Bu? Sering, tapi sih sampai malam juga ada sekitar 10, pernah 12. Lalu pada saat Ibu mendengar gitu sirine sebanyak itu, lalu seperti apa Bu pada saat melaporkan begitu mungkin ke kelurahan setempat terkait banyaknya sirine atau ambulan yang lewat di sini Bu? Ya merasa terganggu aja, berisik, karena berisiknya. Kan jadi kaget, warga juga jadi kayak takut gitu, takut terpapar juga karena kan udah bolak-balik COVID itu, pasien COVID itu. Bu Saida, sebenarnya apa sih Bu yang diharapkan, terutama kan di sini kan Ibu di depan jalanan yang persis ya, sebenarnya apa Bu yang diharapkan, mungkin ada solusi begitu Bu, ke depannya seperti apa sebenarnya? Ya saya sih sebagai wakil dari warga masyarakat Marunda Rorotan, jangan dibunyikan lah sirenenya, biar keamanannya juga, biar kita juga nggak terganggu, nggak kaget juga, hanya itu aja. Terima kasih Bu Saida atas waktunya, selamat pagi, sehat selalu ya Bu ya. Ya udah. Ya, Gede dan Alisa tadi merupakan tanggapan dari satu warga yang memang mengatakan mereka merasa khawatir dan takut begitu dengan terusnya mendengar dari suara bunyi sirine karena dapat mengganggu dari psikis atau kebatinan mereka. Namun juga dapat kami informasikan tidak hanya di titik di Jalan Sarang Bangau saja, namun ada di 2 titik lainnya, yakni di Jalan BKT yang akan mengarah ke TPI Rorotan dan juga di jalan yang sebelum menuju dari pesantren Al-Watonia 43 dari arah Bebek TNI. Gede dan Alisa. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas informasi Anda. Pemirsa, Kevin Pakan melaporkan langsung dari Rorotan, Jakarta Utara. Dan pemirsa, informasi ini tetap bagi Anda untuk menjaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Gede Satria dan rekan saya. Dan saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini ya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.